Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Yusuf Mansur ini sering mengulang-ulang cerita-cerita kesaktian. Seolah-olah dia itu seorang manusia suci, sakti, bisa berkomunikasi dengan Nabi. Bahkan dalam beberapa video terakhir, anaknya pun udah diajaknya masuk ke grup ini. Yaitu Wirda itu katanya berjumpa Abu Bakar, berjumpa dengan Umar. Nah, dalam video kali ini kita akan angkat, kalaulah Yusuf Mansur itu berjumpa dengan Abu Bakar, apa yang kira-kira yang akan dilakukan oleh Abu Bakar? Pastilah Yusuf Mansur itu akan disebut sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kalau dalam periode lalu kita telah membuat dia itu sebagai Abul Kadzab, bapaknya para pembohong. Nah, kalau di zaman Abu Bakar, dia akan disebut sebagai Musailamah Al-Kadzab atau pengikut Musailamah Al-Kadzab. Kenapa? Karenanya bohong melulu. Musailamah Al-Kadzab itu dalam sejarah Islam itu mencoba mencari atau menambah surat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Fil, gajah. Ditambah sama dia ada lagi surat katanya, surat Ad-Difda. Difda itu dalam bahasa Arab yaitu artinya kata. Ini ada Al-Fil, gajah, ini ada surat kata gitu. Begitu Abu Bakar berkuasa, para penipu pendusta-pendusta ini masuk ke dalam kelompok murtadin, yaitu orang-orang yang murtad. Maka dalam perang itu disebut dia dalam kelompok Ahlul Riddah, kelompok orang-orang murtad. Oleh Abu Bakar, orang-orang murtad di zaman awal Islam ini mengancam sendi-sendi keutuhan Islam. Persatuan Islam bisa runtuh. Karena di saat itu begitu Rasulullah meninggal, orang-orang sudah tidak mau diajak sholat. Tidak mau diajak sholat Jumat maksudnya. Saat itu sholat Jumat hanya ada dilaksanakan di Mekah dan di Madinah. Kemudian mereka nggak mau mengeluarkan zakat. Oleh Abu Bakar, orang ini langsung ditindak secara militer. Dia pilih saat itu panglima yang sangat berpengalaman, yaitu Khalid bin Walid. Khalid ini dikenal sebagai Saifullah. Datanglah di saat itu tuh Umar ibnul Khattab. Umar berkata kepada Abu Bakar, kan bahasa kitanya nih, Bu, orang itu kan masih syahadat, masih sholat, masa disikat secara militer sih? Kata Abu Bakar, nggak ada. Orang-orang ini kalau dibiarkan, itu menghancurkan bangunan peradaban Islam. Orang ini kalau dibiarkan itu meruntuhkan tatanan negara Islam. Akan terjadi fitnah yang besar, kata Abu Bakar. Mendengar penjelasan Abu Bakar yang tegas ini, akhirnya Umar terdiam dan setuju dengan tindakan Abu Bakar. Untuk menindak orang-orang Ahlul Riddah ini, Abu Bakar sengaja memilih panglima yang sangat berpengalaman yaitu Khalid bin Walid. Oleh Khalid, orang-orang murtad ini, munafikin, yang disebut dengan kelompoknya Musailamah Al-Kadzab ini, itu jadi sikat walaupun mereka bersyahadat. Dia bersyahadat dalam masjid, disikat juga. Pernah sholat di belakang dia secara berjamaah, habis sholat ya dihukum gitu, dibunuh. Kenapa kata Khalid? Mereka adalah orang-orang yang disebut dengan orang murtad, Ahlul Kadzab. Walaupun mereka bersyahadat, habis selesai sholat ya tetap ditebas lehernya. Kenapa? Karena inilah perusak-perusak Islam. Jadi kalau Yusuf Mansur bertemu dengan Abu Bakar, ya posisinya pasti akan dimasukkan ke dalam kelompok pengikut Musailamah Al-Kadzab. Tidak mungkinlah orang yang suka membuat-buat tafsir Quran sesuka hati, bercerita-cerita yang tidak masuk akal. Anda itu telah melanggar sendi-sendi akidah Islam. Saya kalau tidak bukan persoalan-persoalan akidah, kita boleh tasamuh. Kalau persoalan-persoalan fikih misalnya, kita saling tasamuh, saling memaafkan, saling membiarkan gitu, saling toleransi. Tapi kalau persoalan-persoalan akidah dibawa tafsir sesuka hati, itu melanggar prinsip akidah. Dan dalam hal ini saya kira ulama-ulama tidak boleh diam, kiai-kiai tidak boleh diam. Ini persoalan akidah. Dan yang dilakukan oleh Mansur ini, Nur Jamaah Khatib Mansur ini, alias Yusuf Mansur, alias Ucup,
itu melanggar prinsip akidah. Jadi Habib yang beraja di sekitarnya yang suka bela-bela, sadar ini persoalan akidah. Dan kalau ada Abu Bakar yang katanya berjuang Abu Bakar, dia bukan menjadi teman Abu Bakar, tapi akan menjadi musuh Abu Bakar. Dia akan menjadi satu barisan dengan Musailamah Al-Kadzab. Jadi kalau masih ada kesempatan bertobat, kita ajak orang-orang ini untuk kembali bertobat. Kalau tidak, ya nanti tunggulah. Allah akan membalas, rakyat akan marah, karena mereka bukan bersandar kepada tafsir Jalalain, tapi mereka bersandar kepada tafsir jalan lain. Akidah dilanggar untuk mendapatkan materi. Akidah dikorbankan untuk mendapatkan fulus. Nanti akhirnya, kalau ini tidak dibersihkan, Islam dianggap orang seperti yang diceritakan oleh Yusuf Mansur. Banyak nanti orang yang baru masuk Islam menjadi ragu-ragu dengan agama Islam. Karena itu mari kita bersihkan ajaran Islam dari orang-orang yang mengotorinya. Di antara yang mengotori Islam itu adalah Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.